Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan desimal. Minggu-minggu lalu kita telah belajar tentang pembulatan pecahan dan pembulatan bilangan bulat biasa. Kali ini tentang bilangan desimal. Gimana ya kira-kira pembulatan desimal itu? Oke, kita langsung saja pada materinya. Sebelum kita memasuki tentang pembulatan desimal, kita perlu tahu nih nilai tempat dari suatu bilangan desimal. Nah, berarti kita harus belajar dulu tentang nilai tempat dari bilangan desimal. Bu Guru akan kasih contoh Bu Guru akan kasih contoh angkanya di sini ya. Ini adalah contoh angka desimal. Ingat ya, angka desimal itu ditandai dengan adanya koma. Kalau misalkan cuma 1,24 juga bisa, 81,24 juga bisa, 381,24 juga bisa, bahkan ini masih bisa ditambah lagi. Cuma untuk saat ini kita batasi aja pembelajarannya sampai sini dulu ya. Oke, nilai tempat dari paling depan. Ingat gak ini nilai tempatnya apa namanya? Nilai tempatnya adalah ratusan. Kalau ini kita sebutnya adalah puluhan. Kemudian satu ini kita sebutnya adalah satuan. Kemudian angka 2 ini kita sebutnya adalah yang di belakang koma pas ini ya, itu kita sebutnya persepuluhan. Persepuluhan ya. Kemudian yang 4 ini, yang paling belakang sini, kita sebutnya adalah perseratusan. Nah, untuk pembulatan desimal ini kita akan belajar yang dihijaukan ini. Hanya belajar di satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Nah, untuk konsepnya itu masih tetap seperti bilangan bulat yang pernah kalian pelajari di video sebelumnya. Konsepnya ini yang penting ya. Konsep. Ingat, ada angka yang besar, ada juga angka yang kecil. Kalau angkanya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, kita sebutnya sebagai angka kecil, maka pembulatannya kita jadikan 0 saja. Tapi kalau misalkan angkanya 5, 6, 7, 8, 9, kita sebutnya sebagai angka besar, maka pembulatannya ditambah dengan 1. Masih ingat dengan ini? Ini konsep yang nggak boleh kalian lupa ya, yang akan selalu dipakai gitu. Ini konsepnya harus ingat. Jadi ada angka kecil 0, 1, 2, 3, 4, pembulatannya jadi 0, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, pembulatannya ditambah 1. Jadi harus ingat ini nilai tempatnya dan harus ingat konsepnya. Itu yang penting untuk mengerjakan pembulatan desimal. Lanjut ke contoh soal. Pembulatan yang pertama adalah pembulatan ke satuan terdekat. Bu Guru kasih contoh angkanya. Misalkan Bu Guru punya 3,286 dan 12,51. Kita akan mengubahnya, kita akan bulatkan, maksudnya bulatkan ke satuan terdekat. Kita lihat dulu posisinya.
Satuannya ada di mana? Ada di 3 sini kan? Ini satuannya. Maka yang kita perhatikan adalah 2-nya. 2 itu ikut angka kecil kan? 2 ini ikut angka kecil kan? Berarti karena dia ikut angka kecil, maka dia akan berubah nilainya menjadi 0 dan yang depannya adalah tetap. Jadi yang depannya tetap, kemudian yang belakang kita jadikan 0 semuanya. Ini aja, jadikan 0 semuanya. Nah, yang perlu diingat dalam desimal itu aturannya, kalau ada 00 yang di belakang gini, ini kan 00 terus di belakangnya sini kan nggak ada lagi, pokoknya yang paling belakang 00 doang. Ini tidak usah kita tulis, tidak perlu kita tulis. Jadi untuk ini jawabannya kalian cukup 3 aja. 3, ini jawabannya. Pokoknya di desimal gitu, kalau misalkan 0,000 terus nggak ada angka lagi yang di atas 0, maka 00-nya kita hilangin aja. Kalau misalkan di sini ada angka 1 atau 2 yang paling belakang sendiri masih ada angka di atas 0, berarti 00-nya tetap gitu. Kalau yang di belakang udah nggak ada lagi, 00-nya kita hilangkan. Kalau di belakang koma lo ya. Kalau di depan koma beda lagi ceritanya, tetap ditulis. Kalau di belakang koma kita hilangkan aja. Oke, lanjut yang kedua, 12,51. Satuannya ada di 2 sini. Yang kita perhatikan adalah 5. 5 ini ikut angka besar apa kecil? Angka besar kan? 5 ini adalah angka besar. Maka karena ini angka besar, yang di depannya sini ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 13. Gitu. Harusnya 13,00 kan, cuman karena 0,00-nya ini 0-nya di belakang koma kita hilangin, jadi jawabannya cuma 13 gitu aja. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Selanjutnya yaitu pembulatan ke persepuluhan terdekat. Ingat ya, di sini persepuluhan, bukan sepuluhan aja. Kalau sepuluhan atau puluhan gini aja, itu berarti sebelum koma, angka sebelum koma, seperti di sini posisinya di satu sini 10 puluhan itu. Tapi karena ini persepuluhan, maka angkanya adalah posisinya tepat di belakangnya koma. Misalkan ini 6,37. Persepuluhannya di mana? Persepuluhannya itu ada di 3. Persepuluhannya ada di 3 sini. Maka yang kita perhatikan adalah belakangnya. Angkanya 7. 7 ikut angka besar apa kecil? Angka besar ya. Kalau angka besar maka di sini ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 6, 3 tambah 1 4. Di sini kan harusnya 0. Tapi karena 0 di belakang sini itu di belakang koma, berarti nggak usah kita tulis, cukup 6,4 gini aja. Untuk yang kedua caranya juga sama, 25,816. Persepuluhannya posisinya ada di 8. Kita perhatikan yang di belakangnya. Yang di belakangnya ikut angka besar apa angka kecil? 1 itu angka kecil ya. 1 itu angka kecil, berarti nilai 8-nya tetap. Pembulatannya hasilnya adalah 25,800 harusnya. Tapi karena ini 00-nya udah 0 terakhiran dan angkanya setelah koma, buku tulis saja deh. Ini kan harusnya 00. Yang di sini juga harusnya 0. Nah, karena 00 yang di belakang sini sama sini itu udah 00 akhir-akhir dari angka ini, maka 00-nya ini tidak perlu kita tulis. Gitu. Jadi cuma 6,4, yang di bawah adalah 25,8, seperti itu. Selanjutnya adalah pembulatan ke perseratusan terdekat. Kalau ratusan aja posisinya di depannya puluhan, di depan sini. Tapi karena ini perseratusan, maka posisinya di belakangnya puluhan atau 2 angka setelah koma. Jadi di angka ini 3,124, perseratusannya posisinya ada di angka 2 sini. Maka yang kita perhatikan adalah angka 4.
4 ini ikut angka besar apa angka kecil? Ikut angka kecil ya. Karena 4 ini angkanya kecil, maka nilai 2-nya tetap, tidak perlu ditambah 1. Berarti pembulatannya menjadi 3,12. Begini. Harusnya kan 3,120. Tapi nolnya ini kan udah terakhiran. Jadi nggak perlu ditulis. 3,12 aja. Kemudian yang 6,217 posisinya per seratusannya ada di 1, maka yang kita perhatikan adalah 7-nya. 7 ikut angka besar apa angka kecil? Angka besar ya. Karena 7 ini angka besar, maka nilai 1-nya akan kita tambahkan 1. Jadi hasilnya adalah 6,2. 1 tambah 1, 2. Harusnya di sini ada 0, tapi tidak perlu kita tulis. Jadi kalau misalkan ada soal meminta kalian membuat pembulatan ke persepuluhan, maka jawabannya cuma cukup ini aja, 6,4 gitu. Kemudian yang ini 25,8 gitu. Cukup 1 angka di belakang koma. Kalau misalkan perseratusan, nilai yang di belakang pun nggak perlu kita tulis juga. Jadi ini jawabannya cuma 3,12 dan 6,22. Kalau yang perseratusan cukup 2 angka di belakang koma. Ini 1 angka belakang koma, ini 2 angka belakang koma, sedangkan ini tidak usah koma lagi. Langsung bilangan bulat seperti ini. Begitu. Karena yang belakangnya udah menjadi 0 semua, dan di desimal 0 di belakang koma itu nggak perlu ditulis gitu ya. 0 di belakang koma yang nggak ada nilai angka lebih dari 0 lagi gitu maksudnya. Kalau misalkan ketemu ada angka 3,000001 gini, ini tetap ditulis kalau seperti ini. Tapi kalau cuma 3,000000 aja, nggak ada angka lebih dari 0, itu nggak perlu kita tulis, cukup 3-nya aja karena nilainya akan sama. Seperti itu untuk pembulatannya. Demikian video tentang pembulatan bilangan desimal. Intinya sama dengan bilangan bulat yang seperti kita pelajari sebelumnya. Kita harus tahu nilai tempatnya, kemudian kita cek nilai di belakangnya itu ikut angka besar atau angka kecil. Kalau angka kecil berarti nilainya nanti tetap, kalau angka besar nanti kita tambahkan 1. Dan ingat kalau desimal, kalau misalkan mau dibuat ke satuan terdekat, berarti hasil akhirnya tidak perlu ada koma-komanya, langsung bentuknya kesatuannya itu. Kalau misalkan persepuluhan ada 1 angka di belakang koma, dan untuk yang perseratusan ada 2 angka di belakang koma. Itu aja udah cukup. Demikian video tentang pembulatan bilangan bulat yang bisa Bu Guru sampaikan. Silakan kerjakan tugas-tugasnya yang telah Bu Guru beri dalam fotokopian itu. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Bu Guru via bisa telepon atau video call. Kabari aja ya, Bu Guru siap membantu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.